Ya, saat ini kita sudah sampai di Tugu Proklamasi atau Tugu Petir, dan ini adalah rombongan Napaktilas Kebangsaan on the spot angkatan ke-8, jumlahnya sekitar 60 sekian orang ya. Jadi di sini kita akan sama-sama memahami hakikat dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, dan di belakang sana itu kita lihat ada gedung Pola ya, yang pada masanya Bung Karno, pada eranya Bung Karno, gedung Pola ini menjadi tempat dipamerkannya rencana-rencana pembangunan ya pada saat itu, yang menjadi bagian dari rencana pembangunan semesta yang dibuat oleh Bung Karno waktu itu. Jadi Tugu Petir atau Tugu Proklamasi ini dibangun dan bersama dengan Gedung Pola juga, itu di tahun 61. Dan menariknya ini kalau kita lihat Monas, Istiqlal juga itu di tahun 61 juga dimulai pembangunannya, walaupun tentunya selesainya kan di waktu yang berbeda-beda ya tentunya. Tapi dimulai di tahun 1961, jadi kita melihat bahwa sebenarnya antara Tugu Petir dan Monumen Nasional dan juga Masjid Istiqlal, sebenarnya dia berada dalam satu konsep ya, dalam satu rancangan konsep pembangunan. Artinya ini saling terkait sebenarnya. Dan menarik, bahkan kalau kita lihat ini simbol petir nih, simbol petir yang ada di atas Tugu Petir ini ya, ini menunjuk, kalau kita lihat di Google Earth ya, itu lurus menunjuk ke Monumen Nasional, seolah-olah mau mengatakan bahwa Monumen Nasional atau monumen kebangsaan kita yang merupakan simbolik dari konsepsi berbangsa bernegara kita, itu sebenarnya adalah manifestasi dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mungkin salah satu pertanyaannya, kenapa simbolnya simbol petir ya. Jadi perlu kita pahami bahwa memang tepat di titik Tugu ini berdiri, ini adalah tempat berdirinya Bung Karno waktu membacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu ya, bersama Bung Hatta waktu itu. Dulu ini ada sebuah rumah nih, rumahnya Bung Karno, tapi sudah dibongkar oleh Bung Karno sendiri dan digantikan dengan tugu ini, dan Tugu Proklamasi ini, yang dimaksudkan supaya kita lebih melihat kepada proklamasinya, nilai proklamasi, ketimbang rumah proklamasinya itu sendiri. Dan harapannya kita betul-betul bisa menjiwai dan terkoneksi dengan semangat proklamasi, dengan nilai-nilai proklamasi. Semangat proklamasi itu ada 3. Semangat proklamasi adalah, yang pertama, semangat berjuang mati-matian yang penuh dengan idealisme. Kemudian semangat yang kedua adalah semangat persatuan yang bulat mutlak, dengan tiada mengecualikan satu golongan dan lapisan pun. Dan yang ketiga adalah semangat membentuk dan membangun negara dari ketiadaan. Nah, itulah semangat proklamasi yang harus terinstal dalam diri kita terkoneksi dengannya. Dan semangat proklamasi itulah yang dulu mengisi penuh jiwa para pendiri bangsa, para pahlawan kita, yang dengan semangat itu mampu menghantarkan kita pada alam kemerdekaan seperti yang kita nikmati sekarang ini. Tapi yang perlu kita ingat bahwa revolusi Indonesia itu belum selesai ya. Perjalanan revolusi Indonesia itu masih panjang. Jadi kita bukan cuma hendak mengusir penjajah, atau bukan cuma sekedar punya negara, yang penting punya negara, bukan itu. Tapi kita punya amanat gitu di dalam revolusi kita, amanat dari proklamasi, amanat kemerdekaan kita,
yaitu mewujudkan dunia baru. Mewujudkan dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Jadi menghapuskan segala bentuk penjajahan dari atas dunia. Mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa itu ujung daripada revolusi Indonesia. Dan alat kita untuk menuntaskan revolusi itu, cita-cita itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan perwujudan atau manifestasi daripada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini. Jadi itulah alat revolusi kita yang dengan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah kita mewujudkan masyarakat Indonesia makmur, dan dengan itu pula kita mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa. Jadi penting buat kita untuk sama-sama tetap terkoneksi ya dengan sejarah, dengan semangat proklamasi kemerdekaan, dan dengan revolusi Indonesia, dan untuk selalu kita ingat dan menyadari bahwa bukan saja kita harus berterima kasih kepada para pendiri bangsa dan pahlawan negeri ini yang telah membawa kita kepada alam kemerdekaan ini, tapi kita juga punya hutang budi, punya PR ya, ada amanat, yaitu melanjutkan perjuangan mereka, melanjutkan cita-cita revolusi yang belum selesai. Dan untuk itulah kita tidak mungkin bisa menuntaskan revolusi Indonesia yang besar itu tanpa kita memiliki semangat proklamasi di dalam jiwa kita, di dalam dada kita. Untuk itulah kita semua anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke harus benar-benar terkoneksi ya dengan semangat proklamasi, agar dengan semangat itu, dengan energi proklamasi dalam diri kita itu, kita mampu menuntaskan revolusi Indonesia yang belum selesai. Terima kasih, merdeka.